Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Nini Damai. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tuntas soal paling sering keluar soal TWK nasionalisme. Nah, soal-soal yang akan saya bahas itu sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan nomor 27 tahun 2021. Nah, mari teman-teman langsung persiapkan diri. Mari kita bahas bersama soal-soalnya. Kita bahas soal yang pertama. Perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme, E. Kapitalisme. Nah, mari kita lihat option yang pertama. Komunisme adalah paham atau ajaran ideologi komunis. Teman-teman sudah pasti tahu semua ini tentang komunisme. Kemudian yang kedua, teritorialisme. Teritorialisme ini adalah suatu prinsip kewilayahan suatu negara. Oke, yang ketiga, chauvinisme. Chauvinisme adalah paham atau ajaran mengenal cinta tanah air yang berlebihan. Nah, chauvinisme ini nanti berujung pada merendahkan bangsa lain. Yang keempat adalah patriotisme, yaitu sikap berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini lebih setingkat lebih tinggi dibandingkan nasionalisme, baru patriotisme. Yang E, kapitalisme, yaitu sistem atau paham dalam perekonomian. Jadi jawabannya adalah C, chauvinisme. Oke teman-teman, kita lanjut bahas soal yang kedua. Sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban dikenal dengan nama A, nasionalisme, B, patriotisme, C, komunisme, D, jingoisme, E, liberalisme. Nah, kita lihat rela berkorban yang ditanya. Kita lihat nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat kebangsaan untuk cinta, bangga, dan setia kepada negara. Nasionalisme ini ada lagi tahap di atasnya, yaitu patriotisme. Sudah cinta tanah air, ini sudah sampai ke tahap rela berkorban demi tanah air tercinta. Kemudian komunisme teman-teman tadi udah dibahas bahwa itu adalah sebuah ideologi komunis. Kemudian jingoisme ini adalah sikap patriotisme yang ekstrim, terlalu mengagungkan bangsa dan negaranya. Nah, ini juga nggak baik. Jingoisme ini adalah sikap patriotisme tapi yang terlalu ekstrim. Jatuhnya dia nanti akan merendahkan bangsa lain atau menganggap bangsa lain itu tidak baik gitu. Kemudian liberalisme itu menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak-hak individu dalam segala aspek. Jadi sikap yang menunjukkan cinta tanah air sehingga rela berkorban itu dikenal dengan nama patriotisme. Jadi jawabannya adalah option B, patriotisme. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Kita akan bahas soal yang ketiga. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti bahwa paham negara integralistik itu adalah A, membela kaum minoritas, B, tidak memihak yang kuat, C, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat, D, menjaga keamanan rakyat, E, menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Nah, mari kita bahas. Ada beberapa makna yang terkandung dalam paham integralistik untuk mencapai keselarasan dan kebersamaan hidup. Yang pertama itu tidak memihak yang kuat. Dua, tidak ada dominasi mayoritas. Yang ketiga itu adalah tidak mengenal tirani kaum minoritas. Jadi yang tiga ini yang ada di option adalah B, yaitu tidak memihak yang kuat. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Sifat rasional dari nasionalisme Indonesia adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A, bersikap apa adanya sesuai kondisi bangsa, yang B, memberi ruang bagi semua dan melampaui batas-batas suku, agama, dan ras, C, berani mengambil yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri, D, membebaskan bangsa lain untuk mengadopsi sistem nasionalisme Indonesia, E, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memberikan ide nasionalisme.
Nah teman-teman, kita akan bahas sikap realistis dan keterbukaan sifat rasional dari nasionalisme. Menurut Hatta yang disitasi oleh Nusa Rastria, sikap realistis dan keterbukaan dapat terwujud dalam berani mengambil sikap yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri dan berani menghilangkan yang tidak baik yang ada pada bangsa sendiri. Nah, kalau kita lihat itu ada di option C, berani mengambil yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. Nah, soal yang kelima, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam pengembangan karakter positif bangsa merupakan peran generasi muda dalam mengembangkan karakter nasionalisme yang ditinjau dari perannya sebagai A. Pencipta karakter, B. Pembangun karakter, C. Pemberdaya karakter, D. Perekayasa karakter, E. Pengembang karakter. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses. Yang pertama, pembangun karakter. Dengan cara apa? Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, itu sebagai pemberdaya karakter. Caranya dengan menjadi role model pengembang karakter bangsa yang positif. Kemudian yang ketiga itu sebagai perekayasa karakter. Caranya dengan berprestasi di ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam pengembangan karakter positif bangsa. Nah, kita lihat di soal yang ditanya adalah berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam pengembangan karakter positif bangsa. Itu ada di option yang D, perekayasa karakter, ada di proses yang ketiga. Nah teman-teman, sampai di sini saya yakin teman-teman sudah semakin paham. Kita lanjut bahas soal nasionalisme yang keenam. Nasionalisme humaniter adalah nasionalisme yang bersifat toleran yang berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan A. Fanatisme terhadap bangsa lain, B. Tradisi dan sejarahnya, C. Kebebasan hak asasi individu, D. Demokrasi, E. Cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Nah, ada penjelasannya berikut. Nasionalisme humaniter yaitu paham kebangsaan yang bersifat toleran dan berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri. Kalau kita lihat di option, itu ada di option yang E. Tapi yang B juga meragukan tradisi dan sejarahnya. Ternyata yang berdasarkan tradisi dan sejarahnya ini adalah sebuah paham nasionalisme tradisional namanya teman-teman. Jadi nggak meragukan lagi ya antara option B sama yang E. Oke, kita lanjut soal yang ketujuh. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, B. Membeli produk buatan dalam negeri, C. Membayar pajak tepat waktu, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, E. Memiliki toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Nah, kita teliti dulu soalnya. Yang ditanya adalah kebijakan fiskal negara. Nah, kebijakan fiskal negara ini adalah berhubungan dengan pendapatan negara. Kalau pendapatan negara otomatis kita langsung ke linknya ke pajak. Pajak adalah sebuah pendapatan negara. Nah, di mana di option yang mengatakan pendapatan negara atau pajak, yaitu option C, membayar pajak tepat waktu. Oke, soal ke-8. Nasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan aspek kemanusiaan secara universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia, merupakan tujuan nasionalisme Indonesia yang berdasarkan pada A. Rasa kekeluargaan. Ini adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana juga itu adalah menunjukkan rasa kekeluargaan. B. Keadilan sosial itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Persatuan dan kesatuan itu adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. D. Semangat gotong royong itu adalah sila ketiga. E. Pandangan hidup bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Yang kesemua sila ada di sini. Jadi option A, B, C, dan D itu masuk semuanya ke E. Jadi jawaban kita adalah E, pandangan hidup bangsa Indonesia atau Pancasila.
Oke, paham ya teman-teman? Kita akan lanjut ke soal yang habis. Ternyata soal kita ada 8. Terima kasih sudah menonton pembahasannya. Silakan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.